the first welcoming speak from me as the ASEAN Lecture Committee Chairman, and the second tak kita buat I think ALC official video tak payah Kang Indah sharing. Kita terus pergi ke third atau the second today event, iaitu sharing session from the first speaker as request of Nurse Ayuda. Therefore, Puan Nur Islami Muhammad Fahmi Tong PhD, Teng bukan Tong ya, sorry, Puan Nur Islami Muhammad Fahmi Teng PhD. Nanti bagi tahu ya apa Teng ini, Mbak Indah salah type kan betul ini. University Teknologi Mara, buat stress management side, and then nanti Nurse Ayudania Agustina. Jadi Wan kalau lihat dalam flyer itu ada tulisan SPCAP, apa satu itu? Itu maksudnya spesialis keperawatan anak. Itu maksudnya. Dia kata tadi children kan, nursing kan. Okay. Kemudian the fourth, we go to question answer. Therefore, the participant you can use chatbot for the share the question. Tapi boleh juga direct to my email address. Saya sudah bagi dekat chatbox. Kadang-kadang ada student dia nak tanya direct, ada lecturer tak enak hati, dia tanya lewat email, bagi nickname. Okay, no problem. Okay, and the last closing remark. Right now, the first speaker will be to sharing. Time is you, Puan Nur Islami. Okey, baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya share screen dahulu ya. Right. Kalau nak minum kopi boleh juga. Saya pun sudah sedia juga. Jadi boleh nampak skrinnya ya. Very clear. Nutrition and mental health with the chocolate color. Okay, good. Okay, Assalamualaikum, selamat petang. Jadi terima kasih ya kepada Dr. Tengku Syahrul Reza kerana jemput sekali lagi untuk bersama-sama dalam ALC. Jadi saya Nur Islami, saya di Center for Dietetic Studies in Faculty of Health Sciences, University Teknologi Mara. Jadi UiTM ni terletaknya, kampus saya terletak di Puncak Alam, and we are the biggest university in Malaysia. Kita ada campus all over Malaysia, and among the biggest campus is in Puncak Alam lah, ya, di mana kita ada fakulti sains kesihatan, fakulti farmasi, kebanyakannya main campus adalah di Puncak Alam sekarang ni. Jadi I am the head for Center for Postgraduate Study, and also we have our research group, Maternal, Infant and Young Child Nutrition. So rasanya lebih kurang sama dengan Ibu Ayuda lah dalam bidang kanak-kanak. Kami juga dalam bidang maternal, infant and young child nutrition. Cuma fokus kami dalam bidang gizi. Jadi topik hari ni saya diminta untuk cerita berkenaan stress management side. Jadi saya pun apa yang mampulah ya kita share pasal apa research yang dibuat dan apa itu nutrition and also stress. Jadi kita tahu yang makanan itu dengan makanan eating behavior tu sememangnya relates dengan our mental health, relates dengan our emotional. In fact, an apple a day keeps the doctors away. It's not only dekat perut itu kan, the stomach sahaja sihat, tapi mental juga banyak sangat berkait dengan makanan. What we eat will influence our mental health. In fact, kalau kita stres juga, sometimes kita akan pilih certain food. So it's really related to each other. Okay. So nutrition is the intake of food considered in relation to the body's dietary needs. Good nutrition, adequate and well-balanced diet combined with regular physical activity is a cornerstone of good health. Poor nutrition can lead to reduced immunity, increase susceptibility to disease, impact physical and mental development, and reduce productivity. So we know that nutrition and health itu adalah berkait rapat. Dan bila kita kata berkenaan dengan health, it's not only physical health, but it also mental health and emotional health, which is also related to nutrition.
Jadi ini adalah daripada kalau kita tengok scientific research ya, saya sentuh sedikit sahaja scientific research yang berkenaan dengan nutrients dan juga mental health, sebab kita kata mental health adalah related to our brain kan, our brain. Jadi kita dapat tengok diet sendiri bukan influence our brain. For example, ketogenic diet ya, it shown that ketogenic diet it can reduce brain aging. Apa itu ketogenic diet? Adalah diet yang sangat rendah karbohidratnya. Maksudnya kita lebih makan protein kan, protein dan fat. Ada kajian yang menyatakan dia akan merendahkan brain aging. And then we can see that there's a lot of other diets such as when we consume green tea, yeah, it can increase our working memory, which is also related to our brain. We increase our vegetables intake. Yeah, so this kind of diet kan dia dapat merendahkan cognitive decline. That means that your cognitive function better. Yeah, and then Mediterranean diet, diet yang tinggi dengan sayur-sayuran, buah-buahan, olive oil, makan lebih ke kacang. Ya, juga ada kaitan dengan kesihatan otak yang lebih baik. Ya, tidak samalah macam di Malaysia kita biasa makan yang nasi lemak, laksa, mi kari, itu sebaliknya daripada diet yang kita kata di sini. Ya. Jadi kalau kita tengok diet juga dia akan influence berkenaan dengan aging related disease. Yeah, so you can see that there's study that saying that supplementation with VOO, Mediterranean diet, kita ambil low fat diet, semua tu berkait rapat dengan reducing the aging related disease. Jadi secara summary-nya dalam figure ini apa yang kita boleh rumuskan bahawa pemakanan ataupun certain diet it can improve our brain aging, our brain. Yeah, and certain kind of food also can kita kata timbal balik kepada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan penuaan. So all this aging related disease ni sebenarnya benda yang kita boleh cegah juga sekiranya kita ambil pemakanan yang baik. Jadi kita tahu bila kita kurang sakit, ya, kita dah umur dah berusia tapi masih rasa muda kan, jadi kita boleh efeknya dengan pemakanan. Ya, pemakanan yang baik akan membantu kurang sakit. Jadi bila kurang sakit, kurang penyakit, so mental health, ya, and our quality of life will improve. Jadi itu sedikit sebanyak kaitannya. Right. So how does nutrition affect stress level? Ya, jadi di sini saya tunjukkan apa yang kita dah summary kan, berdasarkan semua study kan, banyak-banyak study yang telah dijalankan. Kerana diet is a modifiable risk factor for depression, anxiety and stress. Ya, jadi kajian menunjukkan bahawa calorie restriction and intermittent fasting can lead to decrease in depression and anxiety. So I really love to highlight on this sebab kita banyak tahu ya pasal study nowadays is shown ya, kita calorie restriction, we cut off our diet and then kita buat intermittent fasting. So actually bila kita fasting, ianya akan lebih improve kita punya mental health. Yeah. So kita most of us I believe dah dalam kita ni kita beragama Islam, we are very familiar with Ramadan fasting. Okay, we also familiar with puasa sunat Isnin dan Khamis. Yeah, which is type of intermittent fasting. Actually bila kita practice that kind of fasting, our mental health will be better. Ya, cuba kita bayangkan tak lama lagi kita akan berpuasa Ramadan ya. Jadi kebanyakannya ya kita tengok bila puasa ni our mental health jadi lagi bagus. Ya, kita lagi lebih rasa mungkin ada orang yang tak biasa berpuasa akan rasa selalu lapar ya. Tetapi hakikatnya kalau kita tengok study ya, research show that actually when we fast our mental health is better. Yeah, in fact, it can reduce depression and also anxiety. Jadi kita amat we recommend our population, especially we recommend our elders, yeah, to practice fasting. Untuk yang beragama Islam, cuba puasa pada hari Isnin dan Khamis. Ya, kita buat alternate day fasting because it proven to decrease depression, decrease anxiety, and eventually improve quality of life. Itu yang pertama lah. Jadi yang kedua, kita boleh nampak di table ni, skipping meals usually leads to overeating at the next meal, which can lead to crashing and a glum mood. Dan jadi kita tidak sarankan untuk
individu itu untuk skip meal. Ya. Apa masalahnya bila kita skip meal, sometimes you want to diet, you want to lose weight. So we have tendency to skip meal. Okay lah, tak nak makan breakfast sebab nak kurangkan intake kan. However, study show that bila kita skip meal, nanti kita akan jadi lebih lapar. Ya. Jadi bila kita lebih lapar, biasanya kita akan makan lebih banyak. Ya, jadi bila makan lebih banyak, mood pun, our feeling pun tidak menentu. Ya, nanti dia akan lebih stres. Okay. Dan lain-lain di sini kita boleh tengok dia fokus kepada certain nutrients macam alkohol. Ya, alkohol boleh ganggu tidur. Ya, jadi dia akan menyebabkan depression juga. Ya. Seterusnya vitamin D. Vitamin D can help ease seasonal affective mood disorder. Ya, jadi kita cuba untuk increase pengambilan vitamin D. Vitamin D kita boleh dapat di low fat milk, di telur ataupun di susu soya, dan of course vitamin D kita boleh dapat jika kita expose to matahari. Yeah, we get natural sunlight around 9 a.m. in the morning. So it can also increase our vitamin D. And studies shown that vitamin D can improve our mood. It can also improve our stress level. Jadi itu kaitannya lah pemakanan dan juga exposure kepada matahari. Jadi kita sarankan kita makan sihat dan juga kita exercise. Ya, exercise the best is kita pergi exercise pada waktu pagi, dapatkan sedikit matahari. Ya. Other than that is vitamin B12. Contohnya makan ikan, makan cheese, ya, juga berkait dengan boleh affect our mood. Ya. Dan yang lain yang ingin saya tunjukkan seperti pengambilan sayuran dan kekacang, ya, juga dikaitkan dengan mood, ya, mood yang lebih baik. However, pengambilan kafein, ya, walaupun ada setengah orang dia depends on kafein. Kalau tak ambil kafein, tak ambil kopi, rasa sakit kepala, ya. Tetapi kalau too much caffeine adalah tidak digalakkan kerana kita dapati bahawa too much caffeine boleh menyebabkan depression yang lebih teruk. Ya. Jadi semua ini adalah summary, ya, macam mana diet affect our mood. Ya, apa yang kita makan itu sebenarnya kadang-kadang buat kita merasa perasaan tu rasa seolah-olah tidak seronok. Ya, jadi kalau kita nak happy, ada setengah makanan yang kita kata boleh meningkatkan mood kita, ya, merembeskan hormon gembira. Jadi kita makan tu kita akan rasa lebih happy. Jadi ianya two ways, ya. Sama ada makanan tu yang menyebabkan stres dan stres juga boleh menyebabkan certain makanan yang diambil, ya. Okey. Jadi ini pula adalah study yang menunjukkan the relationship between diet, physical health and mental health. So all of this is two-way here. Yeah. For example, from a good quality diet. For example, when we consume healthy fats, we limit fast food intake. Ya, fast food intake. Saya kira di Indonesia, di Malaysia, fast food intake, the fast food chain, restaurant is everywhere kan. Sana sini kita dapat tengok kan. Jadi kita tahu fast food ni is not good lah. So we have to limit fast food intake. We increase fruits and vegetable intake and we increase high fiber, ya. So when we have good quality diet, ya, so it will kita kata dia akan affect the hormonal, inflammatory and neural pathway, which will lead to good mental health. Contohnya kita akan rasa lebih better mood, ya, kita ada stress yang lebih kurang, ya, lower risk of illness and also cognitive function. Yeah? And how we can determine the determinants of physical and mental comorbidity ni through multiple biological pathway. For example, our insulin sensitivity, yeah, cardiovascular risk reduce. We have healthy weight, yeah, and other healthy behaviors, yeah. Jadi physical kita kurang craving, yeah, cravings, habits and situational factors change kat sini yang akan lead kepada healthy diet. Jadi ketiga-tiga ni amat berkait rapat lah. Kita tidak bolehlah hanya fokus pada diet tapi physical health tu tak diambil kira. Jadi ketiga-tiga ni mereka berkait sesama mereka, yes. Jadi inilah determinants of physical and mental comorbidity yang dicadangkan. Okay, baik. Jadi macam mana pula dengan quality of life? Jadi saya rasa, saya kira
mental health, quality of life, so memangnya berkait lah. Ya, bila kita ada good nutrition, it will promote health related quality of life. Jadi kuranglah malnutrition. Ya, you can prevent dietary deficiency disease and also promoting optimal functioning. Ya, jadi kita makan sihat, ya, kita kuranglah orang yang obesity, overweight, dan juga kita prevent mereka yang stunting, kurang berat badan dan sebagainya. Ya. Baik. Jadi mental health and stress, we can see that actually our prevalence of mental health and stress is increasing. Ya, kalau dapat lihat di sini, paling kalau di Malaysia, percentage of Malaysia with moderate to severe symptom of depression, paling tinggi adalah prevalence-nya adalah mereka yang dalam usia 18 ke 20 tahun, which is mereka young adults lah, pelajar-pelajar, And here di sinilah, tapi jumlahnya sebenarnya agak tinggi. Jika dilihat total is about 20% plus Malaysian experience symptom of depression. And percentage of employees in Malaysia reporting poor or very poor sleep quality is also in total is about 20% plus as well. Jadi this is mental health and stress, 20% is quite high. So maksudnya kita yang bekerja ni, kita terdedah dengan risiko untuk dapat depression. So what should we do? What should we do to intervene, or what should we do to prevent it from happen? Of course lah, bila kita ada mental health related dengan kerja, work is not everything. So kita try untuk prevent that also by nutrition as well. Jadi saya sentuh di sini sedikit berkenaan eating behavior untuk menjelaskan apa maksud eating behavior. Eating behavior ni ada 3, iaitu emotional eating, external eating, and also restraint eating. Ni untuk saya kaitkan dengan stress management tadi. So emotional eating ni adalah eating in response to emotional arousal states such as anger, fear or anxiety. Maksudnya bila kita emotional eating adalah contohnya bila saya merasa sangat tertekan, I feel really stressed now, then I eat. Contohnya saya tertekan pada hari ini kan, terasa sangat stres, jadi saya akan pergi makan coklat. Saya akan makan lebih banyak, saya akan pergi ke buffet untuk makan. So that is emotional eating. Sorry. So, kenapa echo Okay. Okay, that is emotional eating. And then external eating. Itu Ibu Susi, tolong panggil apa nggak bisa tutup. Okay. External eating adalah external environment as a determinant of eating behavior. External eat in response to environmental food cue such as sight and smell of food. Maksud external eating ni contohnya saya berjalan-jalan dan juga saya bau KFC yang sangat sedap. So tak lapar, perut tak rasa lapar. Our physical say, I'm not hungry but I smell something really good. I can see something really good. Iklan contohnya, iklan yang cantik-cantik berkenaan makanan. So saya terasa nak makan. So that is external eating. And then restraint eating adalah suppression of desire to eat. That means that saya tak nak makan sebab saya diet. So sekarang ni saya tak nak makan. Tapi eventually when I restrain eating, the next time I have tendency to eat more. So this is 3 eating behavior, which eating behavior is really related to our mental health. Kita cuba untuk mengelakkan kita mempunyai emotional eating menjadi seorang emotional eaters, external eaters and restraint eaters, sebab study menunjukkan bahawa sekiranya kita merupakan terlibat dalam eating behavior sebegini, kita akan lebih terdedah dengan stres. We have higher tendency to get stress or anxiety. So kita kenal, kita minta untuk kenal diri kita, which one is our eating behavior, and we try to improve it, so that it can also improve our mental health. Okay. Okay, this is physical versus emotional hunger. So ini yang sedikit penerangan seperti tadi tu. Sekiranya kita rasa lapar, am I hungry? So is it physical or emotional? So kalau physical, sepertinya kita rasa kita badan terasa lemah,
And then sememangnya physical hunger tu kita dah makan selepas beberapa jam baru kita terasa lapar, ya, perut berbunyi. So that is physical hunger. Then we eat. So when we eat, yeah, we can divide into whether we eat healthy or whether we eat unhealthy. Yeah, and we should eat it mindfully. Tetapi emotional hunger itu adalah bila no physical cue. Yeah, and no, tapi kita lebih kepada the specific craving. For example, we want to eat something really sweet. Yeah, we want to eat chocolate. Yeah, or we eat food feels like best. Yeah, ataupun food doesn't totally satisfy. Yeah, so that is actually emotional eating. We're not really hungry, but our emotion says that we want to eat. Yeah, so we eat. Yeah, so this is distraction or comfort. Sometimes when we eat because of the emotional eating, yeah, kita ada sedikit distraction ataupun sebenarnya dia menyebabkan comfort yang kita boleh lebih relax, ya. Jadi kita cuba untuk mengelakkan this kind of emotional eating, but we only eat when we feel we really needs to eat. Tetapi tapi orang mengatakan juga jangan makan apabila terlalu lapar. Kerana apabila terlalu lapar, kita akan makan dengan sangat banyak. We tend to binge eating. In fact, we eat when we need it. Ya, maksudnya kita makan mengikut waktu dalam kadar yang sesuai, ya, dalam portion yang sesuai, ya, so that jadi benda semuanya terkawal. Ya. Okay. Jadi apa findings and future direction dalam stress management stress management and nutrition? We really suggest and personalized nutrition. Maksudnya setiap individu itu adalah berbeza. Keperluan diet saya, keperluan nutrisi saya untuk tidak stres adalah berbeza dengan individu lain. Ya, apa yang menyebabkan saya stres mungkin berbeza dengan individu lain, ya. Jadi it's very personalized. Kita kena tengok setiap orang lah. Mungkin seperti saya lebih stres dengan pekerjaan contohnya. Jadi apa yang saya perlu makan adalah tidak sama dengan orang yang stres disebabkan penyakit. So that is personalized, ya. And then we suggest people to eat according to your biological clock, which means ikut masa. Pukul berapa bangun tidur, few hours after you wake up, it's time for you to get your breakfast. Yeah? And then pukul berapa anda tidur, you have to eat 3 to 4 hours before you sleep. Yeah? So that is eating according to your biological clocks. It means that do not skip meals and eat accordingly, according to your time. And then we also suggest people to fasting. I mean, fasting is not really fasting study yang telah bertahun-tahun kita jalankan, ya, yang mana fasting tu ditunjukkan sangat baik, ya, tapi how to implement it, how to sustain, ya, the fasting tu is still something that we need to study, ya, because tidak senang, ya, nak menyuruh orang berpuasa walaupun hakikatnya kita tahu berpuasa itu adalah sangat baik, ya. Jadi ketiga-tiga ini adalah kaedah, ya, dalam research lah yang kita boleh gunakan untuk manage our stress in terms of nutrition and also diet. Jadi kata-kata oleh Hippocrates, ya, let food be your medicine and medicine be your food. Ya, kita tak perlulah nak jumpa doktor, ya, kita kurang jumpa doktor, kita kurang jumpa nurse, ya, tapi kita jaga makan kita sedari awal, ya. So kita tidak stres bila makan dan kita tidak makan bila stres. Kedua-duanya sama, ya. Jadi I end that with thank you. That's all from me. Wow, very good quote, ya. Kita tidak makan kalau kita sedang stres dan kita tidak stres kalau kita tidak makan, macam itu ya. Kalau itu balik, ya. Boleh. Jadi biasanya saya tidak makan kalau tidak ada yang traktir percuma. Itu lain lagi, ya. Jadi tapi kalau nak makan yang enak, itu tadi kata jangan makan kalau terlalu lapar. Nanti takut makan banyak. Binge eating, iya betul. Jadi kalau sudah lapar sekali karena jam atau macam mana, tak payah makan terus atau? Bukan. Maksudnya kita makan sebelum kita betul-betul lapar. Ya, kita kalau kita ikut waktu makan yang betul, seharusnya tidak adalah. Kalau kita skip meal, kita akan jadi tersangat lapar, kan? So kalau kita skip meal, I understand, karena Rasulullah pun bagi tahu kan, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, ya, kan? Berhenti sebelum kenyang, macam tu ya? Iya, benar. That is really true. Jadi kalau misalnya kita sedang jam tuh, kan, terus kita sudah lapar sangat, baru sampai di
RNR gitu. Macam mana ya? Kena makan Uh, sikit je. Itulah kalau dah dalam jam tu kita stres kan. Kita jam, kita stres dan nanti kita akan makan lebih banyak selalunya. Jadi kalau Ah, macam tu kita suggest mungkin boleh ada some snack dalam kereta kan. Kan di prepare. misalnya tak ada apa-apa hal dalam kereta sampai di RNR tu kita kena minum saja, jangan makan apa-apa atau makannya sikit saja atau memang tak boleh makan banyak lah kan. Makan sedikit lah. Nanti kita lagi stres, gula lagi rendah, lagi ada masalah lain. Itu So ya. kita saja Ya. jangan biar sampai kita rasa terlalu lapar. Jadi kena ada selalu membawa apa namanya itu preventif atau lah apa ya kan. Sebab saya tahu biasanya banyak orang kena emah. Dia tahu nggak kena emah ya? Mhm. Di Indonesia bilang mah, mah tahu ya, sakit lambung. Sakit Apa ya? lambung, makannya tak betul lah maksudnya. gastritis, Apa bahasa ininya Bu? Ah, gastritis, tahu Apa Puan? ya? gastritis, Apa ya? Kurang jelas. gastritis, gastritis, Oh, gastritis. Oh, okay. gastritis. Yes. Itu biasanya mengenai orang financial division. Sebab dia selalu stres. Uang ini macam mana, kemana pergi uang. Orang minta uang. Ya biasanya orang financial division tu selalu dia ada perkara itu. Karena itu saya kata dia kena ada minibar, letak makan kan, supaya tak boleh pergi lunch, cepat makan. Okay, thank you for sharing. Nanti ini sudah ada beberapa question in my email, tapi nanti saya akan bacakan 2 sahaja selepas second speaker sharing. Nurse Ayuda sekarang gilirannya. Bentar ya, Kalau Pak. Nurse Ayuda kena mulai sharing dengan menyanyi dulu pun boleh juga lah. Ya Allah, ya enggak lah Pak. Tidak bisa Enggak. nyanyi Pak. Tapi gini Kang Indah mungkin mau sharing lagu dulu dah biar kita refreshing iya. kejap. Jadi karena Indah bilang tadi karena salah nutrisi atau apa itu. Kenapa bisa begitu stresnya itu. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Reza, Sarul Reza, kemudian Pak Indah dan juga Bu Nur Islami. Hari ini saya akan mempresentasikan atau sharing terkait dengan Kangguru Mother Care ataupun KM ataupun perawatan metode kangguru in Indonesia, perawatan metode kangguru relationship with breastfeeding. Nah, nampak jelas Pak? Iya, sangat jelas. Screen-nya yang lebih jelas orangnya juga. Ini sudah jelas. Oke Pak. Hari ini saya akan membagikan tentang intervention for improved breast milk production. According to 2021 Basic Health Research or Risk-Based data, 52.5% or only half of the 2.3 million baby aged less than 6 months are receiving exclusive breastfeeding in Indonesia, or a decrease of 12% from 2019. According to UNICEF. And then the outline and introduction, method, result, discussion, and conclusion. Di pendahuluan, yang seperti yang kita tahu bahwa BBLR ataupun low birth weight dan juga bayi prematur ini akan mengalami masalah kesehatan. Akan mengalami masalah kesehatan yang menyebabkan mereka nantinya akan dirawat di rumah sakit atau mengalami hospitalisasi. Nah, kemudian hospitalisasi yang dijalankan oleh para bayi ini nantinya akan mengalami dampak tersendiri, baik bagi ibunya ataupun bagi orang tuanya. Kalau bagi bayinya, mereka akan mengalami perpisahan dengan orang tuanya, dan juga bagi bayi ibunya, ibu akan terpisah dengan bayinya. Padahal ibu yang baru melahirkan
itu seharusnya mengalami bonding yang cukup banyak dengan bayinya. Mereka bisa melihat, kemudian merawat bayi yang baru lahir. Tapi karena keadaan kesehatan si bayi, akhirnya mereka terpisah untuk sementara waktu. Dan perpisahan tersebut dapat menyebabkan sedih, ada rasa sedih dari orang tuanya, ya, khususnya bagi ibunya. Dan perasaan sedih, perasaan cemas atau anxiety, kemudian ketakutan terhadap status kesehatan si bayi, ini akan mempengaruhi flow of breast milk ataupun produksi ASI ibunya. Nah, kemudian keadaan-keadaan ini membuat kita bertanya-tanya, lalu bagaimana pemberian ASI eksklusifnya? Kalau di Indonesia, pemberian ASI eksklusif itu mulai dari 0 hari sampai dengan 6 bulan. Kalau di Malaysia mungkin berbeda ya Puan ya. Nah, kemudian setelah itu bagaimana nantinya bonding antara bayi dan juga para ibunya nanti. Nah, menurut penelitian beberapa fasilitasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi ASI ibu itu melalui oksitosin massage, pijat oksitosin, kemudian melalui konsumsi kacang panjang, daun kacang panjang, kemudian juga melalui pijat payudara, dan juga menggunakan teknik marmet. Jadi kalau memerah susu itu menggunakan tangan. Nah, itu menurut penelitian bisa meningkatkan produksi ASI. Nah, kemudian di sini intervensi utama untuk meningkatkan produksi ASI itu adalah kangguru mother care ataupun perawatan metode kangguru. Berdasarkan beberapa penelitian, banyak penelitian yang membahas tentang kangguru mother care. Di antaranya keuntungan dari kangguru mother care ini adalah menstabilkan suhu tubuh bayi, kemudian juga membantu meningkatkan berat badan bayi, kemudian meningkatkan fungsi organ bayi, ya, bayi yang baru lahir, khususnya pada bayi prematur dan juga pada BBLR. Kemudian membuat bayi lebih mudah untuk menyusui dikarenakan ketika adanya kangguru mother care itu ada kontak kulit antara bayi dengan ibunya. Jadi si ibu ketika kangguru mother care benar-benar lost gitu, tidak menggunakan pakaian sama sekali. Nah, itu yang nantinya akan membuat si bayi tersebut lebih mudah untuk menyusui dan belajar menyusu. Kemudian juga untuk meningkatkan sistem imun bayi. Nah, penelitian yang saya lakukan bersama dengan teman-teman yaitu adalah qualitative design dengan multiple case. Jadi study case di mana ada 3 kasus, yaitu bayi-bayi yang dirawat di neonatal intensive care unit, itu ya. Kita lihat bagaimana sih nantinya para bayi tersebut dilakukan KMC atau kangguru mother care oleh ibunya. Apa imbasnya atau apa efeknya terhadap produksi ASI gitu. Kemudian hasilnya ternyata dari ketiga, nah ini ada 3 kasus di mana kasus pertama adalah bayi prematur. Bayi prematur ini usianya 8 hari dan berat badan bayinya itu adalah 900 gram. Kalau dilihat-lihat 900 gram itu sangat-sangat kecil ya, sangat-sangat kecil. Kemudian dia memiliki asupan nutrisinya per harinya 150 mili. Kemudian dia menggunakan orogastric tube ataupun OGT. Dan hasilnya adalah ibunya di hari ke-8 ini memiliki produksi ASI 230 sampai 250 mili per hari. Untuk informasi bahwa bayi prematur yang ada di kasus pertama ini adalah bayi kembar 5. Jadi 5-5-nya disusui oleh si ibunya ini. Dan yang bayi yang saya ambil ini adalah bayi yang kelima, yang nomor 5-nya. Kemudian kasus yang kedua ini adalah hiperbilirubin mengalami kuning ya, kulitnya berwarna kuning, kemudian juga total bilirubinnya naik gitu ya. Nah, ini usianya 3 hari dan berat badannya 1497 gram.
dan produksi ASI ibunya di hari ketiga sudah 25 sampai 30 mili per hari. Sementara untuk kebutuhannya adalah 120. Jadi kalau misalkan per harinya dia 25 sampai 30, sementara asupannya atau yang dibutuhkan adalah 120, ini sangat-sangat tidak cukup gitu ya. Kemudian yang ketiga, kasus yang ketiga adalah bayi dengan sepsis. Sepsis itu adalah infeksi menyeluruh. Nah, ini memiliki asupan nutrisinya itu 130 mili, sementara produksi ASINya 25 sampai 70. Nah, dari ketiga kasus yang ada ini tidak semuanya belum mencukupi untuk kebutuhan ASINya ya. Sehingga perlu dilakukan KMC ataupun kangguru mother care. Nah, dari kedua tabel ini, yang di tabel kedua dapat dilihat bahwa pada kasus pertama tadi dilakukan KMC itu 3-4 kali. Karena yang kasus pertama ada kembar 5, quintlet, jadi mereka 3 kali KMC. Yang pertama kali itu dua bayi dilakukan KMC, kemudian 2, kemudian yang sendiri gitu. Nah, sementara untuk yang kasus kedua ini dilakukan KMC-nya 1-2 kali, dan untuk yang kasus ketiganya ini dilakukan 2-3 kali KMC. Nah, kita melakukan penelitiannya itu selama 3 hari ya, 3-5 hari, dan terlihat peningkatan produksi ASI yang tadinya mungkin tidak bisa dikatakan tidak cukup, akhirnya mengalami peningkatan dari produksi ASI-nya. Nah, increase in breast milk ini bisa terlihat dari botol ya, jadi botol ASI, kita melakukan pengukurannya itu menggunakan botol ASI, ibunya memerah ASI. Nah, hasilnya itu kita lihat di botolnya setiap hari berapa nih peningkatannya gitu. Kemudian rata-rata the average increase of breast milk production for 3 days in Mrs. L is 43.3 milli a day, and in Mrs. YJ 16.67 milli, and then in Mrs. AN is 31 milli a day. Nah, dari ketiga kasus di sini semuanya adalah bayi yang lahir di bawah usia 38 minggu. Normalnya lahir bayi-bayi itu antara usia 38 sampai dengan 40 minggu ya. Kalau lebih dari 40 minggu kita mengatakan itu postmatur gitu. Nah, status nutrisi pada bayi ini juga dipengaruhi oleh usia gestasi ataupun usia waktu bayi dilahirkan gitu, karena di sini usianya 38 minggu, semuanya di bawah 38 minggu, menyebabkan refleks hisap. Jadi kemampuan bayi untuk menghisap, kemampuan bayi untuk menelan makanan itu belum bagus, belum sempurna, sehingga memang ada permasalahan untuk intake nutrisinya. Kemudian juga di sini sangat penting, jadi optimal nutrisi ini, pemberian nutrisi yang optimal ini sangat penting untuk meningkatkan berat badan bayi. Kalau ASI saja tidak cukup, maka perlu diupayakan dengan yang lainnya, entah itu cairan infus ya yang mengandung dextrose ataupun mengandung bahan-bahan lainnya. Intinya adalah untuk meningkatkan berat badannya si bayi. Kemudian juga dapat disimpulkan bahwa frekuensi atau frequent KMC implementation can help mothers feel comfortable. Jadi ternyata kangguru mother care ini bisa membuat ibu merasa nyaman, kemudian terjadi peningkatan pengeluaran hormon oksitosin. Dan ketika seorang ibu merasa nyaman, itu secara tidak disadari produksi ASINya pun akan meningkat gitu. Kemudian juga untuk konklusi ataupun kesimpulannya di sini ternyata ya
seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Kangguru Mother Care itu bisa menjadi salah satu intervensi para ibu untuk meningkatkan breast milk ataupun produksi ASI-nya. Kemudian juga KMC ini bisa dilakukan untuk bayi-bayi yang mendapatkan CPAP ataupun mendapatkan ventilator sekalipun itu bisa dilakukan. Dan kemudian di sini adalah tugasnya perawat, salah satu tugasnya perawat itu adalah memberikan edukasi, memfasilitasi orang tua untuk melakukan KMC ataupun Kangguru Mother Care ini di ruang rawat sekalipun. Jadi kalau kita ada keluarga, ada anak yang sedang sakit ya, khususnya bayi-bayi yang sedang dirawat di neonatal intensive care ataupun di perinatologi, memang sudah seharusnya para nurse ataupun para perawat itu memfasilitasi bagaimana caranya si bayi tersebut bisa bertemu ibunya ataupun bertemu dengan keluarganya. Gitu singkatnya Pak, seperti itu. Oke, bagus banget risetnya ya. Terima Ya, kasih. tadi Kang Indah WA saya, waduh ini soal ibu menyusui ini dia agak ngeri-ngeri sedap nih mau nanya apa gitu. Mau bertanya antara yang disusui bapaknya atau anaknya gitu ya Pak? Waduh, udah kebuka duluan nih Kang Indah mau nanya apa. Oke, ini saya baca yang dari mahasiswa aja lah. Ini untuk setiap pembicara nih saya ambil 2 orang seperti biasa dari email. The first untuk Dr. Nur Islami sebagai the first speaker. Dr. Nur Islami, ayo copy ya, kena baca pertanyaan for you dari my email ya. Saya membaca email daripada saya punya iPad. Aduh sorry, keangkat pula. Hold on, sekejap. Ini sudah ada satu soalan dengan saya pula. Kejap. Oke, karena tadi kena nampakkan my iPad sudah pula tercerabut ininya. Oke, kejap ini bertampak. Oke, nih daripada ini dari apa nih ya? Yang tanya ini dari siapa namanya? Dari Marni ya saya. Saya very interesting sharing about Dr. Nur Islami nutrition and mental health. Saya ingat ada peribahasa yang mengatakan you are what you eat. Saya ingat World Cup di Qatar baru-baru ini tak boleh bawa alkohol ke stadium sehingga kurang kes perkelahian dan perbuatan yang tidak diperkenankan. Sebenarnya mana lebih besar impact pada setiap orang disebabkan minuman tertentu, misalnya soft drink yang high kafein kan, alkohol drink ataupun herbal dibandingkan makanan macam durian, nanas dan semacam itu kepada mood and stress. Jadi mana lebih besar impact minuman ke atau makanan ke? Apakah makanan buah-buahan lebih baik campur sekali macam rainbow fruit itu atau spesifik fruit sahaja? Itu pertanyaannya lah. Saya bacakan dalam spelling Melayu, dia tulis dalam bahasa Indonesia. Tapi biar paham gitu. Oke. Nomor 2 dari Ratna. Banyak tawaran suplemen food seperti Herbalife, susu, apa namanya ini, yang boleh ini saya baca dalam spelling Melayu tapi dia tulis bahasa Indonesia, takut you tak paham.
susu yang kurangkan hambatan penuaan. Mesti rasa muda lah maksudnya. Kan? Dan and so on lah. Dan lain-lain lah kalau sini. Apakah memang impact minuman suplemen macam itu bisa menambah metabolisme kepada tubuh kita? Itu dia tanya. Sekarang untuk Ibu Ayuda dari Farhan, seberapa besar pengaruh makanan pedas, asam dan kafein terhadap ASI? Dan apakah makanan dan minuman yang dikonsumsi ibu bayi berkorelasi kepada perilaku bayi ketika sudah lahir nantinya? Itu pula. Kalau makanannya di dalam Islam kalau tak halal mungkin masalah. Tapi ini tanya bukan soal halalnya, tanya soal pengaruhnya tadi. Oke, yang kedua dari Putri, tadi amat menarik Ibu Ayuda sharing tentang menyusui bayi kembar. Ada yang kembar sampai 5 orang, bahkan ada yang lebih juga. Supaya bayi dapat ASI yang cukup, apakah ibunya mesti ekstra makan atau minum vitamin tertentu, atau lebih baik ada ibu susu lain untuk mendampingi dan membantu tercukupinya ASI bayi-bayi kembar itu? Mana lebih baik? Oke, 2 sahaja masing-masing lah. Sekarang Puan Nur Islami awal jawab dalam 5-6 menit lah untuk 2 orang. Okay. Okay, terima kasih yang bertanya soalan. So first dia tanya, you are what you eat, and yes, that is very correct. You are what you eat. Apa yang you makan, that's what you eat lah, ya. Kalau kita makan banyak, kita akan jadi obese. Kalau kita makan benda yang tak bagus, kita akan lebih tak sihat, ya. So you are what you eat. And yes, alcohol, all of us know that alcohol is not good. Yeah, it can lead to our depression, it can lead to stress, and it can lead to bullying. Yeah, so bila dia tanya yang mana satu, makanan atau minuman yang boleh memberi impact kepada stres, so kita tak boleh nak cakap whether it's makanan atau minuman. Bila kita masuk makanan atau minuman tu, bila kita makan, it will be digest in our body. It will be absorbed into the body. In fact, walaupun kita makan, tapi kemudian dia akan diproses menjadi liquid dalam perut. Ya, jadi ianya akan menjadi liquid juga. Cuma kadar penyerapannya mungkin lebih perlahan compared to liquid. Ya, tapi ianya still akan diserap. Jadi nak kata apa yang memberi impact kepada stress is not whether it is liquid or it is solid food. Bukannya beverage atau makanan, tapi apakah kandungan nutrients dalam makanan atau minuman tersebut. Kalau alcohol, so it's contain alcohol, it's contain high caffeine. So when you took it excessively, so it will contribute to stress and also depression. It will impact our mental health. Ya, jadi itu untuk yang pertama lah. Jadi antara minuman dan makanan ianya sama, tapi kita tengok kandungan nutrients dalam makanan ataupun minuman tersebut. Yes. Okay. Terusnya ada ditanya makan buahan campur-campur. Ya. Okey, jadi itu juga sebenarnya kembali kepada apa kandungan nutrients dalam buah tersebut. We always encourage people to eat varieties. So kalau kita makan buah, it's really good if you combine type of fruits. Contohnya kita makan ada buah berwarna merah, makan dragon fruit, and then we combine, kita makan dengan ada sayur hijau. So it's colourful lah. Kita suggest makan tersebut, tetapi dalam masa yang sama kita tak nak, kalau suggest makan mix ni, sometimes it lead to tendency to overeating. We only need fruits like 5 to 6 serving per day dalam. Tidaklah kita makan terlalu banyak kan, tapi kalau kita makan campur-campur itu adalah tendensinya untuk makan banyak. Tetapi daripada segi nutrientsnya, kalau kita makan mix fruit tu, jadi kita dapat antioksidansi tu lebih, kita dapat increase lebih banyak vitamin, kita akan dapat fiber. So in terms of nutrients itu bagus. Ya, tetapi jangan overeating. Kalau overeating itu mungkin contohlah makan durian, makan rambutan, jadinya sudah terlalu manis dalam badannya kan. Itu juga tidak bagus. Ya. Jadi saya rasa harapnya jelaslah ya. Bukan spesifik.
satu fruit pun dah bagus untuk nutrien. Kalau kita combine, yes, kita akan dapat lebih banyak nutrien, kita dapat lebih antioksidan, tapi kita takut tendency of overeating. Okay, that is my answer to the second question. And then berkenaan dengan supplement, yes, we notice that there's a lot of supplement, macam-macam produk yang claim that they can increase metabolism, that can reduce weight, and yes, definitely memang seperti yang diwartakan, they can give impact to your body, they can increase your metabolism, but actually we look back at the ingredient. Let's say one product claim that it can improve your metabolism because of what ingredient dalam tu, yang sebenarnya kita boleh dapat ingredient tersebut dalam makanan biasa. Contohnya dia kata makanan tu adalah fat burning. Sebenarnya kalau kita makan, contohnya di Indonesia kerap sekali makan pedas kan, itu juga adalah makanan yang high metabolism. So sebenarnya bendanya yang sama. Ya, jadi we ask ourselves, do we need to pay more to get something that we can pay lesser? Ya, ataupun kita sanggup untuk keluarkan modal untuk membeli semua ingredient tersebut, yang ada kita tendensi untuk, kalau kita terlebih makan melebihi dos, maybe it can affect our heart. Ya, jadi itu yang kita ya, jadi saranannya pertamanya kembali kepada healthy food, real food, ya, compared kepada rely on those supplement. Jadi itu saja jawapannya. Wow, very smart answer. Tadi saya nak jawab, kalau dia masukkan buah simalakama itu jangan makanlah. Tapi karena dia tanya buah simalakama, dia tanya buah campur-campur aja. Kalau buah simalakama janganlah, itu makan mati ayah, tak makan mati ibu. Buah yang lain. Okey, Nurse Ayuda, 2 pertanyaan juga, silakan. Ya, baik Pak, terima kasih untuk Ibu yang sudah bertanya terkait dengan ASI. Jadi kalau untuk apakah makanan pedas dan juga kopi itu bisa mempengaruhi produksi ASI dan lain sebagainya, kalau berdasarkan riset yang sudah saya baca ataupun jurnal-jurnal yang sudah saya baca, itu ternyata makan makanan yang pedas itu tidak terlalu mempengaruhi tidak mempengaruhi ASI, hanya mempengaruhi rasa ASINya. Jadi kalau misalkan ibu makan pedas itu boleh. Jadi ibu-ibu boleh ketika menyusui makan makanan yang pedas, tapi harus dalam batas yang wajar. Mungkin yang tidak wajarnya itu kalau misalkan sehari habis 1 kilo cabai, nah itu tidak wajar. Nah itu pastinya akan mempengaruhi ASI-nya ya. Nah, kemudian juga kalau kita terlalu banyak makan makanan yang pedas saat kita sedang menyusui, dikhawatirkan nanti bayinya mengalami diare. Padahal sebenarnya tidak ada, kalau dari jurnal-jurnal tidak ada hubungannya antara makan pedas dengan akan mengalami diare pada bayi. Tapi tadi kalau jumlahnya cukup atau standar lah. Tapi kalau memang berlebihan, nah itu baru yang mempengaruhi. Nah kemudian saya pernah mencicipi rasa ASI. Jadi ketika saya makan daging dengan makan makanan yang pedas, itu ternyata ASI-nya lebih manis ketika makan daging ketimbang dengan makan yang pedas. Jadi memang kalau kita makan pedas itu rasa ASI-nya lebih pahit ya, rasa ASI-nya. Saya sendiri pernah mencobakan ASI saya gitu. Nah, kemudian begitupun kafein. Kafein yang bisa ditoleransi atau diperbolehkan itu 2 gelas per harinya ya. Jadi kalau misalkan lebih dari 2 gelas per hari, kemungkinan itu akan mempengaruhi pencernaan. Jadi pencernaan bayi itu kan masih belum matur ya, masih belum bagus ya katakan. Jadi dia akan mempengaruhi saluran pencernaan si bayinya. Susah diserap, si kafein tersebut susah diserap oleh tubuh bayinya. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang kedua adalah kalau misalkan bayinya kembar, ada yang bayi kembar 5 ataupun 6, sementara ASI-nya seperti apa nih pemberian ASI-nya gitu ya? Apakah dari air menggunakan ibu sambung, ibu susu atau yang lainnya gitu ya? Sebenarnya tergantung dari diskusi keluarga ingin seperti apa. Ini perjuangan ibu yang kembar 5 tadi, bayinya AIUEO itu alhamdulillah dia bisa memberikan ASI sampai 6 bulan gitu ya, sampai 6 bulan itu full ASI. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi kuncinya adalah
happy pada ibu. Ketika ibu tidak happy, mau makan sebanyak apapun, dikasih jajan oleh bapaknya sebanyak apapun, tapi kalau ibunya tidak merasa happy, itu akan sulit mengeluarkan ASI gitu ya. Jadi memang perasaan senang itu susah dibeli bagi ibu-ibu yang baru melahirkan ya. Breast milk itu oksitosin itu sangat-sangat mahal gitu ya. Makanya itu pentingnya ketika ibu baru melahirkan, kalau di Indonesia ada 40 hari dibantu oleh ART ataupun dibantu oleh orang terdekat gitu ya. Dan ternyata itu mempengaruhi kondisi ibu, mempengaruhi mental ibu. Ibu tidak akan menjadi baby blues ataupun menjadi depresi postpartum gitu ya. Karena ada apa itu namanya? Ada sokongan atau ada dukungan support dari keluarganya gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan ibu susu dan lain sebagainya? Boleh-boleh saja pemberian ASI menggunakan ibu susu gitu ya. Hanya saja yang sampai saat ini dilemanya adalah ibu susu itu harus benar-benar dicek apakah dia bersih gitu ya. Karena lagi-lagi ASI itu nantinya yang akan menjadi darah gitu. Jadi apa yang kita harus tahu bagaimana si ibu susu tersebut babat bibit bobot bebetnya gitu. Kalau misalkan memiliki katakan sifat ataupun perangai yang buruk, ya ini juga nantinya kemungkinan besar akan terbawa oleh si bayi yang disusuinya gitu. Kalau untuk pemeriksaan sendiri yang wajib itu adalah HIV/AIDS, kemudian juga hepatitis B. Lalu kemarin saya menjalani apa lagi ya? Ya, 2 itu ya yang cukup, hepatitis B dan juga HIV/AIDS. Kebetulan saya kemarin ada anak susu 4 orang, itu memang semuanya saya melakukan tes itu dulu. Ketika saya memang benar-benar dinyatakan bersih, saya bisa memberikan ASI gitu ya. Jadi lagi-lagi kalau mau memberikan menggunakan ibu susu harus dilihat kesehatannya dulu gitu. Kemudian tadi makanan yang baik, apakah sangat berpengaruh makanan yang baik dan yang buruk? Ya jelas berpengaruh, karena kalau di dalam Islam sendiri kan makanan halal dan thayyib ya dan baik itu akan mempengaruhi tubuh si bayi nantinya. Oke, right. Jadi Puan Nur Islami tadi Nurse Ayuda kata ibu ini kena happy ya kan, supaya air susunya lebih produktif kan. Jadi tapi tadi juga dia kata tadi bibit, bebet, bobot, bubut, you pening apa satu itu bahasa dekat Indonesia itu bibit, bebet. Jadi maksudnya itu asal muasalnya lah segala macam lah. Tapi about ibu yang happy tadi itu kan oleh karena itu anak-anak itu jangan hanya kirim uang apa, tapi sekali-sekali nak minum tea kopi dengan ibu. Karena itu before closing remark kita kena dengar satu